Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan program sederhana kami, yaitu membuat aplikasi sederhana program operator sewa busana. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiga. Oke, setelah dijelaskan oleh Tiga mengenai koneksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu kita harus install SQLite 3 dan JDBC. Nah, karena saya sudah install, filenya ini ada dua, MySQL Connector Java sama SQLite JDBC. Nah, karena saya sudah install SQLite 3-nya, kita harus mengekstrak file ini dan menjadikan 3 file ini tersebut. Mengekstrak menjadi 3 file tersebut. Setelah itu kita akan ngeload SQLite 3 dan JDBC nya di BlueG. Klik Tools, Preferences. Nah, ini untuk kedua file tersebut yang akan di load. Karena kita sudah ngeload filenya, jadi kita tidak usah ngeload lagi. Klik OK. Nah, kemudian kita buka CMD. CD SQLite 3 data butik .tb. Nah, terus di sini kita akan membuat database, membuat table, tapi sebelum itu cek dulu schema data. Jadi karena kita sudah punya tabelnya, jadi kita tidak usah buat table lagi. Di sini ada create table data, ada nomor integer, nama varchar, ini nama varchar, telepon varchar, alamatnya varchar, paket varchar, harga integer, deposit integer, terus sama biaya integer. Oke. Selanjutnya kita akan buka BlueG. Baik, di sini saya akan menjelaskan koneksi Java. Di bagian pertama ini ada import java.sql.bintang titik koma. Itu kedua ada import javax.swing.titik koma untuk Goption pane-nya di bawah ini. Nah, di dua bagian tersebut, di import Java SQL sama Java Swing-nya, kita akan menginformasikan bahwa kita akan mengimport sebuah Goption pane dan SQL. Terus di sini, kemudian ada koneksi kelas koneksi untuk mendeklarasikan nama kelasnya. Lalu kita menentukan drivernya di kelas forName org.sqlite.jdbc. Terus kita buat variabel count untuk menampung alamat di database-nya. Kita membuat dari static connection count. Nah, setelah kita membuat ini, kita membuat alamat di database tersebut dari codingan count driver manager.getConnection jdbc SQLite ini SQLite 3 databutik.db. Saya akan menjelaskan
program ini kita buat di menu Java dan SQL untuk menyambungkan kepada database dan lain-lain merupakan import untuk metode atau perintah dalam program Java. Kemudian static gframe, new gframe daftar harga ini akan menampilkan di tampilan menu job champagne. Kita membuat variabelnya yaitu adalah ada PP1, PP2, dan selanjutnya yang akan menampilkan ini. Kemudian button group ini untuk mengkelompokkan dari setiap radio buttonnya. Selanjutnya ada static label pilih. Ini akan menampilkan kalimat masukkan data pelanggan dan pilih paket yang akan ditampilkan nanti. Selanjutnya juga ada variabel P1, P2, P3, dan seterusnya. Lalu kita membuat objek text field yang terdiri dari txt nama, txt alamat, telepon. Lalu ada button, di sini terdiri dari button simpan, reset, dan hitung. Selanjutnya kita membuat function. Ada function menu utama yang terdiri dari dua function, yaitu UI dan aksi. Di function static void UI ini kita membuat frame yang terdiri dari judul Utilier Bridal yang merupakan nama dari tokonya, kemudian ukuran frame-nya tersebut yaitu 600 untuk lebar dan 650 untuk panjang. Dan di sini ada location relative to, reachable, visible, dan layout. Lalu kita membuat menu daripada paket busana itu. Di sini ada intro untuk judulnya, lalu ada paket-paketnya. Selanjutnya frame.add intro. Di sini merupakan set bounds untuk lokasi daripada label tersebut, yaitu 250 merupakan jarak dari kiri dan 20 ini merupakan letak dari atas dan 150 panjang, 20 adalah tinggi. Memasukkan komponen label. Di sini tadi ada dari button grupnya, radio button. Oke, saya akan menampilkan hasilnya itu di ini untuk paket, harga, dan lain-lain kan kita taruh lokasinya akan hasilnya seperti ini. TXT ini ya ada di sini. TXT nomor, nama, alamat, telepon. Kemudian ada button simpan, reset, data pelanggan. Di sini yang tadi radio buttonnya kita untuk memilih paket. Jadi untuk grupnya itu untuk supaya hanya salah satu yang bisa dipilih. Selanjutnya static void aksi. Nah, di sini dari button simpan tadi button simpan ini kita membuat function simpan, invoice, dan reset.
Kemudian data pelanggannya ini akan untuk menampilkan data pelanggan yang telah disimpan di tabel. Kemudian riset ini agar semisal data telah diketik namun tidak jadi dimasukkan, maka kita bisa merisetnya. Caranya seperti ini. Nomor misalnya 6, alamat nama misalnya nomornya adalah 2, namanya adalah Sabrina, lalu alamatnya adalah Depok, dan nomor telepon. Nah, di sini udah ada yang keklik nih, kita mau reset, maka semua akan terreset. Nah, sama setelah disimpan, ini juga bisa ke-reset lagi karena tadi telah dimasukkan ke button simpan juga untuk bagian reset. Nah, setelah itu di reset ini kita membuat semuanya kosong itu dari TXT, nomornya, nama, alamat telepon, dan juga buttonnya, radio button daripada paket-paket tersebut. Setelah itu static void invoice. Nah, setelah membuat daftar dari ini, kita akan menyimpan. Setelah disimpan nanti ada muncul invoice seperti ini. Tadi kan nama tiga, nama Sabrina, alamat Cibubur, telepon 08. Nah, paketnya misalnya 10. Oke. Data simpan. Kita klik OK. Lalu akan muncul lagi invoice yang tadi saya telah buat. Ini nomor 3 sudah diterima dari Sabrina, nomor telepon 0897 sekian, alamat Cibubur untuk pembayaran paket busana sesuai dari yang dia pilih. Kemudian depositnya itu 30% dan total biayanya menjadi dari paket harga ditambah deposit menjadi 26 juta. Di sini karena invoice kita masukkan uang yang telah diterima yaitu 26 gitu. Nah, setelah ini saya lanjutkan. Dari invoice-nya ini kan kita masukkan harga-harganya dari setiap paket ada PP1 yang tadi merupakan paket Sunrise dan lain-lainnya. Kemudian nama paketnya yaitu paket busana Sunrise. Kemudian ini untuk perhitungannya kita menggunakan double karena dia menampilkan koma. Di sini depositnya double, D deposit total biaya, D-nya itu 0,3 yang dihitung dari 30%, depositnya merupakan harga dari paket ini dikali deposit, total biayanya adalah harga ditambah deposit. Kemudian ini tampilan daripada invoice-nya tadi seperti ini. Lalu untuk simpan ini if text no get text equals, kemudian function simpan ini caption. Jika kita belum menginput dari txt-nya maka ada peringatan harap isi nomor seperti ini.
Misalkan ini kita hapus, maka akan kita simpan harap isi nomornya ini. Ini akan hilang. Kemudian langsung simpan ini tadi kita udah ketik ya harap isi nomor, kalau misalnya enggak keisi dan lain sebagainya, kita mencari harga dari radio button ini sama seperti tadi, diulang aja. If PP1 terselect akan muncul 12 juta, dan selanjutnya string paket juga bisa menampilkan daripada nama busananya, dan double ini untuk perhitungan daripada deposit dan total biaya harga first deposit. Kemudian kita menyimpan ke database ini. Try connection, koneksi ke koneksi yang tadi sudah jelaskan. Statementnya kita masukkan insert into data value. Kita untuk memasukkan data kepada database. Ini ada txt nomor, txt nama, telepon, alamat, paketnya berapa, paketnya apa, harganya berapa, deposit dan total biaya. Selanjutnya jika data tersimpan maka akan menampilkan data tersimpan, dan jika gagal tersimpan maka muncul data gagal input. Oke. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibnu. Saya Ibnu akan membahas program data pelanggan, di mana program ini menampilkan data pelanggan yang tersimpan. Ini adalah nama paket yang kita buat yang dinamai tugas semester 3. Kemudian import java.sql, java swing table, java awt event untuk perintah dalam program Java. Kemudian nama kelas untuk frame data pelanggan ada gframe, new gframe data pelanggan. Kemudian gtable untuk table, kemudian scroll pen untuk men-scroll jika ada penginputan yang lebih banyak. Kemudian untuk tombol pilih nomor ada glabel nomor, glabel button hapus, ada gbutton btn hapus, neo gbutton hapus. Kemudian tombol tambah gbutton btn, ada neo gbutton tambah. Untuk menyeting tampilan data pelanggan yang menampilkan teks nomor tombol hapus dan tambah. Lalu ada function, di mana functionnya itu adalah menu table. Di dalamnya ada function UI, isi data, dan aksi. Untuk function UI ada frame.setSize untuk set ukuran frame. Kemudian ada frame set location relatif, di mana di sini ada keterangan dulu untuk agar posisi frame-nya itu berada di tengah layar. Untuk set tombol maksimum menjadi disable. Kemudian ada set visible. Set visible frame agar frame muncul ketika program di running atau dijalankan. Nah, kemudian di sini ada frame add nomor, no set bounds 50 dari jarak kiri ke frame ke frame tengahnya, kemudian 105 dari atas, 50 panjang frame-nya, kemudian 20 untuk tinggi frame-nya. Kemudian sama sampai ke frame add button tambah. Lalu untuk function ini default table model tab. Nah, default table ini untuk membuat tampilan table Gepson pen dengan set table feeder warna merah dan set background pink yang terdiri dari nomor, nama, telepon, alamat, paket, harga, deposit, total biaya.
yang ini tab add column itu untuk menambahkan kolom. Kemudian connection count, neo connection, get connection ini untuk program yang terhubung ke database. Ini adalah query untuk menampilkan tabel di mana tabel tersebut berisikan dari nomor, nama, telepon, alamat dan lain-lain tuh sampai ke bawah. Kemudian di function aksi ada button hapus, connection connection, get connection, statement, stop connection, statement. Nah, di sini kemudian di sini jika txt nomor tidak diisi, maka data yang tersimpan tidak ada yang berubah. Dan ini ada di bawahnya lagi, jika txt nomor terisi dengan nomor yang terdaftar pada data yang tersimpan, maka data akan terhapus sesuai nomor daftar yang diinginkan. Kemudian ada untuk tombol tambah. Ini program untuk button tambah. Jika diklik maka kembali ke menu utama untuk menambah pesanan sewa. Oke, selanjutnya saya akan menjalankan aplikasinya. Nomornya misalkan 63, namanya adalah Rizka, alamatnya adalah Depok, nomor teleponnya 0897 dan paketnya Sunset. Kemudian disimpan, data tersimpan, kemudian muncul invoice, nomornya 83, sudah diterima dari Rizka, nomor telepon 0897, alamat Depok, untuk pembayaran paket busana Sunset, harga 16 juta, deposit 480. Total biaya menjadi 28.000 dan akan membayar sebesar total biaya yaitu 28.000. Oke, pembayaran berhasil. Kemudian data pelanggan tertera 8 Rizka 63 dengan nomor telepon dan alamat paket. Kemudian kita lihat di sini, misalkan Siva sudah membayar atau ada data yang salah, maka kita pilih nomor untuk menghapus datanya, atau semisal ada data yang salah, misalkan nomor 54, kita hapus. Data berhasil dihapus, bisa terlihat. Kalau misalnya tambah, maka menu utama akan muncul. Dan misalkan Rizka mau nambah, bisa pilih lagi, mau reset semuanya. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.